Lu pernah nggak sih ngerasa capek karena setiap pemasukan yang lu dapet selalu butuh kerja keras terus-menerus, padahal ada orang-orang yang anehnya tetap dapat duit, bahkan saat mereka lagi tidur. Dan yang bikin mind-blowing, sistem kayak gini ternyata bukan cuma ada di dunia properti atau saham, tapi juga di dunia pertanian. Yes, ada model bisnis pertanian yang bisa ngasih passive income tanpa lo harus pegang cangkul atau turun ke sawah tiap hari. Banyak orang nggak sadar, padahal peluangnya gede banget. Mari kita bahas. Gue tahu satu hal yang sering banget bikin orang salah paham soal dunia pertanian. Mereka pikir bisnis ini cuma cocok buat orang yang punya lahan luas, modal besar, dan waktu penuh buat ngurusin tanaman atau ternak. Padahal, kalau lo bongkar lebih dalam, pertanian modern udah berubah total. Banyak model bisnis baru yang jauh lebih efisien, berbasis sistem, dan bisa jalan nyaris otomatis, bahkan tanpa lo harus terjun langsung. Itulah inti dari konsep pertanian yang bisa ngasih lo passive income. Di video ini kita bakal ngebahas cara kerja sistem-sistem itu, kenapa bisa ngasilin uang meski lo nggak turun ke lapangan, dan gimana orang-orang tertentu diam-diam bikin kekayaan lewat sektor yang selama ini dianggap tradisional banget. Tapi yang menarik adalah, justru karena dianggap tradisional, banyak orang ngelupain bahwa pertanian punya potensi cash flow yang stabil, predictable, dan kadang jauh lebih aman daripada instrumen finansial lainnya. Kita akan ngebedah model-model usaha pertanian yang bisa berjalan otomatis lewat teknologi, kemitraan, dan manajemen yang terstruktur. Lu bakal lihat gimana orang bisa punya kebun, peternakan, bahkan sistem produksi pangan tanpa harus repot. Lu juga bakal ngerti kenapa sektor ini jadi tempat pelarian banyak investor yang pengen proteksi kekayaan mereka dari inflasi dan krisis global. Jadi kalau selama ini lu mikir pertanian itu bidang yang ribet, capek, dan cuma buat orang-orang desa, siap-siap kebuka wawasannya. Kita bakal ngebongkar seluruh mekanisme di balik passive income agriculture, dan siapa tahu, ini bisa jadi strategi baru buat lo bangun kesejahteraan jangka panjang. Sebelum kita masuk ke cara kerjanya, penting banget buat lo ngerti satu hal. Mayoritas orang gagal ngelihat peluang passive income di pertanian karena mereka keburu keblokir sama pola pikir lama. Banyak yang masih kejebak pada anggapan bahwa pertanian itu harus capek, harus ngurus lahan tiap hari, harus modal gede, dan hasilnya pun nggak pasti. Pola pikir kayak gini bikin orang otomatis menjauh dari sektor yang sebenarnya punya potensi cash flow lebih stabil daripada banyak bisnis modern. Masalah kedua adalah asumsi keliru soal risiko. Banyak orang mikir pertanian itu serba tidak terduga, padahal ketidakpastian itu biasanya muncul karena sistemnya dikelola secara tradisional, bukan karena pertaniannya itu sendiri. Ketika manajemen buruk, pencatatan berantakan, kualitas produksi nggak konsisten, dan pemasaran cuma mengandalkan tengkulak, jelas hasil akhirnya jadi kacau. Tapi ini bukan masalah industrinya, ini masalah cara mainnya. Di sisi lain, ekosistem pertanian juga sering bermasalah karena rantai pasoknya panjang banget, mulai dari produksi, panen, distribusi, sampai akhirnya jadi produk jadi. Banyak pemain terjebak di salah satu titik saja tanpa nyadar ada pola besar yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan aliran cuan pasif. Sistem yang harusnya efisien malah jadi bocor di mana-mana. Ada juga faktor eksternal yang bikin situasi makin kompleks. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, sampai regulasi yang berubah-ubah. Semua ini bikin orang makin takut masuk. Akhirnya, banyak orang gagal melihat inti persoalan. Pertanian bukan masalah kerjanya berat, tapi masalah struktur, sistem, dan mindset yang belum beradaptasi. Padahal ketika tiga hal ini dibenerin, pertanian bisa jadi salah satu mesin passive income paling stabil dan aman. Untuk ngerti kenapa pertanian bisa jadi passive income machine, lu harus ngelihat pertanian dari kacamata bisnis modern, bukan dari cara tradisional. Intinya simple, pertanian hari ini udah bisa dipisahkan antara pemilik modal, pengelola, dan sistem produksi. Tiga hal yang dulu selalu digabung jadi satu. Dan ketika ketiganya dipisah dengan jelas, muncullah peluang baru buat orang yang cuma mau jadi investor dan bukan operator. Konsep pertama yang harus lu pahami adalah farm as an asset. Artinya lahan atau fasilitas pertanian lu perlakukan kayak lu memperlakukan properti sewaan. Lu punya asetnya, tapi yang ngoperasikan bukan lu. Banyak model modern seperti kebun kemitraan, peternakan managed service, sampai greenhouse otomatis berbasis IoT, memungkinkan lu dapat bagian keuntungan tanpa turun tangan. Ini beneran mirip kayak lu nyewain apartemen. Bedanya, yang lu sewakan adalah produksi pangan. Konsep kedua adalah revenue automation atau aliran pendapatan yang udah disusun lewat kontrak jangka panjang. Misalnya, peternakan yang kerja sama hotel, restoran, atau vendor industri makanan.
Pemilik modal nggak perlu cari pembeli tiap panen, alurnya udah fix lewat kontrak. Jadi cash flow lebih stabil dan bisa diprediksi. Lalu ada production outsourcing di mana seluruh proses, mulai dari bibit, pakan, perawatan, panen, sampai distribusi, udah diurus tim profesional. Lu tinggal setor modal, sistem jalan, dan lu nerima laporan keuangan berkala. Ini beda banget sama cara lama di mana pemilik harus ngurus semuanya dari A sampai Z. Sistem outsourcing ini yang bikin pertanian bisa berjalan bahkan saat lo lagi tidur. Dan yang paling penting, teknologi udah bikin semuanya jauh lebih akurat dan efisien. Dari sensor kelembapan tanah, otomatisasi irigasi, pemantauan suhu kandang, sampai AI yang ngitung potensi panen. Semua ini bikin produksi lebih stabil dan mengurangi risiko rugi. Dengan fondasi ini barulah kita bisa mulai masuk ke mekanisme-mekanisme lebih dalam tentang bagaimana sistem ini ngasih passive income nyata. Sekarang kita masuk ke mekanisme yang bikin sistem ini bukan cuma kedengaran keren, tapi benar-benar bekerja dalam dunia nyata. Salah satu pondasinya adalah multi-stream production, yaitu satu aset pertanian yang bisa ngasilin beberapa aliran pendapatan sekaligus. Misalnya, kebun yang menghasilkan panen utama, panen sampingan, limbah organik untuk kompos, dan bahkan olahan produk yang punya margin lebih tinggi. Pemilik modal nggak perlu ngurus detailnya, pengelola udah punya SOP untuk memaksimalkan semua potensi cuan. Lalu ada model contract farming, yang bikin pendapatan jauh lebih aman dibanding jualan bebas di pasar. Konsepnya, pembeli besar, entah itu pabrik makanan, restoran besar, atau perusahaan supply chain, udah komit untuk beli hasil panen dengan harga yang disepakati sebelum produksi dimulai. Ini mirip subscription model di dunia digital. Lo udah punya pelanggan tetap sebelum produknya ada. Dari sisi passive income ini emas banget karena cash flow jadi stabil dan risiko harga jatuh bisa ditekan. Berikutnya adalah integrated farming ecosystem. Ini adalah sistem pertanian terpadu yang memanfaatkan seluruh siklus produksi sehingga nggak ada yang kebuang. Misalnya, limbah dari ternak dipakai untuk pupuk tanaman, tanaman tertentu dipakai untuk pakan, limbah cair diolah jadi energi biogas, dan seterusnya. Sistem kayak gini meningkatkan efisiensi secara brutal, dan itu artinya margin keuntungan jadi lebih tebal. Pemilik modal tinggal terima laporan, karena semua pengelolaan udah berjalan otomatis atau semi-otomatis. Selain itu ada juga value chain positioning, strategi di mana pemilik modal ikut di titik paling menguntungkan dari rantai pasok. Bukan cuma produksi tapi juga pengolahan, packaging, atau distribusi. Disinilah passive income bisa jadi lebih besar karena lu nggak cuma main di volume tapi juga main di added value. Yang paling menarik, perkembangan teknologi bikin sistem ini makin mudah dijalankan. Dulu harus punya lahan sendiri. Sekarang banyak platform yang memungkinkan fractional ownership. Lo bisa punya sebagian dari kebun atau peternakan dan tetap dapat bagi hasil secara berkala. Semua ini menunjukkan satu hal. Pertanian modern udah bukan dunia cangkul dan lumpur. Ini adalah dunia manajemen aset, kontrak bisnis, dan teknologi. Sekarang gue bakal masuk ke bagian paling penting. Gimana lu, sebagai orang yang mungkin gak punya latar belakang pertanian sama sekali, bisa manfaatin sistem ini buat ngebangun aliran passive income yang beneran kejadian, bukan cuma teori. Langkah pertama adalah tentuin peran lo di ekosistem pertanian. Lo mau jadi pemilik aset, investor modal, atau bagian dari rantai nilai seperti pengolahan atau distribusi. Banyak orang keburu mikir harus punya lahan dulu, padahal banyak model bisnis yang gak mewajibkan kepemilikan lahan sama sekali. Lu cuma perlu tahu posisi mana yang paling sesuai sama modal, risiko, dan waktu yang lu punya. Langkah kedua adalah evaluasi model passive income yang paling cocok. Ada beberapa tipe. Managed farm system. Lu beli lahan atau fasilitas, tapi pengelolaan 100% dilakukan tim profesional. Cocok buat lu yang mau aset jangka panjang. Contract-based farming. Lu masuk dalam skema produksi yang udah punya kontrak pembeli tetap. Mirip deposito, tapi bentuknya hasil panen. Fractional agriculture ownership. Lo beli sebagian kepemilikan dari kebun atau peternakan dan dapat bagi hasil rutin. Cocok buat modal kecil. Agro-processing partnership. Lo nggak terlibat di pengolahan tanaman atau ternak, tapi dapat bagian dari margin produk olahan, yang marginnya lebih tinggi dari sekadar jual mentahan. Langkah ketiga adalah due diligence. Banyak orang tersandung karena cuma tergiur profit tanpa ngecek kualitas pengelolanya. Lo perlu ngecek rekam jejak operator, SOP produksi, kejelasan kontrak, dan transparansi laporan keuangan. Passive income itu bukan berarti nggak mikir, tapi lo mikir dulu di awal supaya nanti bisa tenang. Langkah keempat, optimasi risiko dan diversifikasi. Jangan cuma fokus satu komoditas. Lo bisa gabung ke sistem ternak, sayuran, buah, atau bahkan komoditas ekspor yang siklusnya beda-beda, jadi cash flow lo lebih stabil.
terakhir, lu harus ngukur hasilnya secara berkala. Pastikan tim manajemen ngasih laporan produksi, laporan keuangan, dan proyeksi panen. Dengan cara ini, lu bisa ngejaga agar passive income beneran aktif, meski lu nya tidur. Intinya dunia pertanian modern punya banyak pintu buat lu masuk tanpa harus kotor-kotoran. Selama lu paham mekanismenya, ini bisa jadi mesin cuan jangka panjang yang bahkan ngalahin beberapa instrumen investasi biasa. Kalau lu perhatiin dari awal sampai akhir, satu hal jadi jelas. Pertanian modern udah jauh beda dari bayangan lama yang capek, ribet, dan penuh ketidakpastian. Dengan sistem yang tepat, teknologi yang mendukung, dan model bisnis yang udah matang, pertanian bisa berubah jadi mesin passive income yang jalan bahkan saat lu tidur. Mulai dari managed farm system, contract-based farming, fractional ownership, sampai integrasi value chain, semuanya ngasih peluang buat lu punya aliran pemasukan stabil tanpa harus terjun langsung. Dan yang bikin ini makin menarik adalah sektor pertanian itu kebutuhan dasar manusia. Artinya demand-nya nggak akan hilang. Sementara banyak orang masih lihatnya sebelah mata, lu justru punya kesempatan buat masuk lebih dulu. Jadi sekarang saat lu mikirin masa depan finansial, lu coba tanya diri lu sendiri. Kenapa gue nggak manfaatin sektor yang paling stabil dan paling jarang dilirik ini? Dunia pertanian udah berubah. Pertanyaannya, lu ikut masuk atau cuma nonton orang lain yang tidur tapi dibayar?